Halo Aries, welcome back to my channel. Apa kabar Aries semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Buat Aries, kita didik kembali. Kali ini akan bertemakan tentang keberkahan yang akan kamu rasakan atau kamu dapatkan dalam waktu dekat ya. Buat Aries, semoga apapun itu yang kamu lakukan, kamu inginkan dan kamu doakan ya, semoga akan diberkahi, akan tercapai semuanya ya. Amin. Oke, Aries, di sini bacaan hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Aries, sejenak kamu renungkan. Kita akan shuffle kartunya dan kamu bayangkan energi kamu. Kita akan melihat di sini keberkahan yang akan kamu dapat dari segi finansial kamu, dari segi asmara atau percintaan kamu ya. Kamu fokuskan orang yang kamu pikirkan di sini ya. Kita akan lihat, kita akan bacakan mengenai finansial atau karir kamu di sini dan masalah percintaan kamu juga ya. Oke. Tiga. Kita ulang lagi ya. Door to personal healing. Ada financial constraint, angel of love di sini, dan ada door to personal healing and happiness. Oke. Kita akan lihat di sini untuk energinya kamu ya, buat Aries di sini. Oke, Aries. Buat yang ingin personal reading atau coaching, bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi yang kamu ketinggalan reading sebelumnya, buat khususnya Aries di sini juga ada di kolom deskripsi ya. Kita lampirkan readingan sebelumnya. Beberapa readingan kita update ya di sana. Dan buat Aries, bacaan ini ya secara kolektif bisa saja berbolak-balik energinya, dan bisa saja itu yang kebaca nantinya energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Dan juga tidak semua dari Aries akan resonate dengan bacaan ini. Bagi Aries yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk membaca kartunya. Di sini ada anxiety ya. Ada kebimbangan kamu di sini, ada kegalauan, ada kekecewaan atau kekhawatiran yang kamu rasakan, di mana yang kamu pikirkan saat ini mengenai asmara ataupun masalah finansial kamu. Di sini untuk kartu berikutnya itu ada financial constraint ya. Saat ini ada masalah dari segi keuangan kamu, dari segi finansialnya kamu. Bisa saja masalah juga datang dari pekerjaan kamu, karir kamu atau bisnis kamu di sini ya. Dan semua itu menjadi kamu pikirkan, semua itu terpikir oleh kamu. Gimana ya ke depannya dengan kondisi aku saat ini? Gimana ya perasaan aku terhadap dia. Nah, ini ada dua alternatif ya yang kamu pikirkan saat ini ya, masalah percintaan kamu dan masalah keuangan kamu, masalah finansial kamu ya. Sehingga kalau dari segi kesehatan kamu di sini, nah itu nanti bisa saja penyakitnya akan datang secara tiba-tiba, influenza kamu akan datang karena kalau kita banyak pikiran, kita kurang istirahat. Nah, itu flu akan cepat menyerang, dan juga asam lambung, mahnya juga kambuh nantinya ya. Jadi bagi kamu di sini Aries yang punya masalah saat ini, memang kamu lagi terkendala dari segi materi atau finansial kamu ya. Tetapi kamu jangan khawatir di sini. Buat Aries,
ada suatu apresiasi di sini yang akan kamu dapatkan, ya. Apresiasi itu bisa saja berupa pekerjaan yang baik yang akan datang kepada kamu, atau karir kamu akhirnya membaik ya, ataupun meningkat di sini. Yang di awal kamu itu hanya sebagai staf, bisa saja nantinya kamu naik jabatan atau adanya promosi jabatan kamu ya. Dan bagi kamu di sini yang pegawai negeri sipil, bisa saja itu kamu nanti akan kenaikan gaji atau kenaikan pangkat atau kenaikan golongan di sini ya. Semoga, karena di sini ada apresiasi. Apresiasi ini kamu dapatkan itu dari kerja keras kamu, doanya kamu di sini, usahanya kamu, dan itu akhirnya keberkahan itu datang ke kamu. Walaupun sedikit, walaupun perlahan jalannya, prosesnya, tapi itu ya mungkin berkah buat kamu ya. Seperti itu Aries. Jadi sehingga di sini kamu baru menyadari nih bahwa wah, aku tahu kalau masalah karir aku seperti ini. Aku tahu masalah keuangan aku seperti ini nih, lagi sepi-sepinya job gitu ya. Jadi apa sih yang harus aku lakukan di sini? Aku harus bagaimana ya? Nah, di sini kamu boleh berpikir di sini. Ada satu jalan sebenarnya di sini ya. Nah, di sini ada door to personal healing and happiness. Nah, kamu healing juga ya dari sebuah pekerjaan kamu dari percintaan juga. Nah, kita bahas dulu dari pekerjaan kamu ya. Di sini kalau dari segi finansialnya kamu terlihat memang agak sedikit memburuk ya. Mungkin banyak tunggakan ya yang belum dibayar ya. Banyak kolektor-kolektor yang datang gitu ya. Atau di sini usaha kamu itu mulai sepi nih. Nah, isi toko kamu atau isi barang-barang jualan kamu itu lagi belum bisa nih diputarin modalnya gitu ya, karena kebanyakan untuk kebutuhan hidup saat ini ya. Jadi sehingga kamu berpikir saat ini, aku harus usaha, aku harus bisa bangkit saat ini, aku tidak bisa diam aja. Nah, itu sebagian dari kamu berpikir ya, berharap di mana ya akhirnya kamu menyerahkan semuanya itu. Aku pasrah saat ini, tapi aku udah usaha, aku ikhlas apapun nanti yang akan aku dapatkan, hasilnya itulah yang terbaik buat aku. Nah, di situ karena kamunya ikhlas tadi, karena kamunya sudah menyerahkan kepada Tuhan ataupun ke alam semesta, di mana aku butuh bantuan gitu ya, bantuan untuk memperbaiki semua finansialnya aku yang saat ini terkendala, di mana pekerjaan aku yang mungkin memburuk, atau bisnis kamu saat ini lagi sepi, job kamu juga lagi sepi gitu ya. Apalagi saat ini ya, bagi kamu yang sudah punya anak atau punya keturunan, mungkin kedepannya itu kamu membutuhkan biaya ya. Buat apa? Buat sekolah anak atau buat biaya pendidikan anak ya, yang baru tamat SD atau SMP di sini ya butuh melanjutkan. Jadi di sini kamu lagi mikir, wah kedepannya seperti apa ya? Nanti ada nggak ya rezeki itu buat anak aku mau masuk sekolah, mau beli ini, beli baju, beli apa gitu ya. Nah, di situ akhirnya kamu mencoba berusaha di sini. Dan pintu itu sudah ada buat kamu. Udah ada jalan yang diberikan Tuhan kepada kamu, di mana ini loh jalan kamu. Ini nih kesempatan kamu. Ya, di sini harus kamu raih. Apa itu? Ya, contoh misalnya di sini ada seseorang yang menawarkan job kepada kamu, ada menawarkan bisnis kepada kamu, atau mungkin di sini ada orang yang membantu di mana bahwa ya aku butuh modal gitu ya. Jadi ada kemudahan nih, atau ada promonya di suatu bank atau suatu leasing ya, bisa pinjam dana tunai, gadekan BPKB ini, ya udah ya kebetulan nih aku ada BPKB bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, itu salah satu kesempatan yang bisa kamu lihat ya, dimana untuk bisa memperbaiki masalah finansial kamu itu, kamu harus berdoa dan berusaha di sini, dan mungkin keberkahan itu akan datang ya. Karena di sini ada apresiasi ini juga menggambarkan bahwa apa yang sudah kamu usahakan, apa yang sudah kamu lakukan, nah itu kamu akan mendapatkan suatu apresiasinya, suatu penghargaan buat diri kamu, yang mungkin itu dari Tuhan, ya dari semesta, ataupun itu Tuhan memberikan itu melalui teman kamu atau melalui siapapun itu. Kita tidak tahu ya, itu rahasia Tuhan. Karena rezeki semua itu sudah diatur, tergantung kita usaha dan berdoanya ya. Kalau tidak ada usaha, hanya berdoa, nah itu juga akan sia-sia ya.
Dan begitu juga kalau kita berdoa usahanya tidak ada, atau sebaliknya ya, seperti itu. Nah, kita udah berusaha tapi tidak berdoa, ya itu sangat sangat sombong ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke, buat Aries di sini. Nah, itu untuk kita lihat masalah untuk pekerjaan kamu. Jadi di sini intinya kamu akan bisa mendapatkan suatu penghargaan, suatu harapan, di mana kamu juga harus bisa mengetahui ya di mana peluang-peluang itu, dan di sini kamu juga berusaha untuk mencari peluang itu, dan di sini kamu juga berdoa, dan semua itu akan ada jalannya ya. Nah, ini ada door to personal healing and happiness di sini. Nah, itu menggambarkan bahwa itulah jalannya kamu. Kamu akan didapatkan, akan diberikan suatu jalan di mana kamu akan bisa melihat peluang ke depannya gitu ya buat kamu. Dan begitu juga di sini kalau untuk masalah percintaan kamu, masalah asmara, sebagian dari kamu yang merasakan ada, wah aku harus healing di sini. Aku harus bisa move on di sini. Aku tidak bisa berlama-lama, berlarut-larut ya, dengan kondisi dimana bahwa aku ya saat ini terluka. Memang aku terluka saat ini, tetapi tidak selamanya aku harus seperti ini dong gitu ya. Aku harus bangkit. Nah, aku tahu ini akan merusak diri aku sendiri, akan merugikan diri aku sendiri. Banyak waktu yang terbuang karena aku memikirkan ini aja gitu ya. Itu yang kamu rasakan di sini. Dan kalau kita linkkan dengan kartu bottom of the deck di sini, apresiasi. Nah, apalagi di sini ada angel of love ya. Akan ada malaikat cinta di sini datang ke kamu untuk bisa memberikan suatu harapan di mana kamu membutuhkan orang ini gitu loh. Akan ada seseorang ini datang kepada kamu nantinya. Ya, buat Aries. Itu harus kamu pahami. Jadi kamu ya, misalnya kamu punya rasa ketakutan nih ke depannya seperti apa, ya udah kamu tidak usah ragu akan hal itu. Karena malaikat cinta di sini udah berpihak kepada kamu. Karena kamu ya bisa saja karma yang kamu dapatkan di sini. Karma apa? Karma baiknya kamu gitu. Karma baik di mana kamu sudah dikhianati, kamu sudah disakiti, kamu sudah sudah dikecewakan gitu ya, seperti itu. Jadi sehingga kamu dalam hati kamu ya Tuhan, aku pengen balasannya buat aku setelah aku disakiti, setelah aku dikhianati, aku pengen yang terbaik ke depannya. Nah, mungkin di sini Tuhan akan memberikan terbaik itu. Oke? Karena di sini juga ada apresiasi, kamu akan mendapatkan penghargaan itu ke depannya. Oke? Kita lanjut dengan membacakan dengan kartu tarot ya. Oke. Keberkahan apa lagi yang akan kamu dapat di sini? Kita akan lihat buat Aries di sini. Wow, ada Ten of Cup. Oke, kita lihat dulu ya. Ada Seven of Wands di sini, ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. Oke. Dan di sini ada Ten of Cup, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Di sini. Dan di sini juga ada The Hermit di sini, Virgo di sini ya. Oke. Ada King of Wands, elemen api, Aries, Leo, Sagi ya. Di situ kita akan buka lagi 3 kartu lagi ya. Itu zodiak yang dilihat kamu ya saat ini. Oke, terbang. Ada Page of Pentacles di sini. Itu elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri ya. Oke. Ada Queen of Cup, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Seven of Pentacles. Ada Taurus, Virgo, Capri di situ. Ada The Moon di sini. Oke. Kelihatan? Oh, tidak. Enggak apa-apa, di sini aja. Enggak kelihatan ya, kita geser. Oke. Nah, ini kita akan bacakan di mana bagi kamu ya, kamu nih sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berusaha, sudah, dan mungkin kamu merasakan, wah apalagi ya yang kurang aku kerjakan. Kamu sudah merasakan nih semuanya sudah kamu usahakan, sudah kamu lakukan apapun itu untuk mengejar finansial kamu, memperbaiki semuanya gitu. Dan ternyata ada sesuatu yang datang tidak terduga. Nah itu, kadang-kadang saat kamu tidak memikirkan itu datang gitu ya.
sesuatu itu, baik itu dari segi pekerjaan kamu ataupun dari segi percintaan kamu. Nah, seseorang itu akan datang di situ. Ya, bisa saja kalau dari segi pekerjaan itu orang itu akan datang menawarkan sesuatu tanpa kamu duga dan tanpa kamu sadari bahwa ya, kamu mau nggak ya kerja dengan aku? Kamu mau nggak ya menyelesaikan proyek ini? Nah, seperti itu. Kadang-kala sesuatu yang tidak terduga itu datang secara tiba-tiba untuk kamu, ya. Itu berkah kamu ya, keberkahan yang kamu dapatkan, berkat usahanya kamu juga, berkat doanya kamu juga, akhirnya datang dengan secepat kilat ya, seperti itu. Tiba-tiba aja datang gitu. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan datang ya. Apapun yang menjadi impian kamu, apapun jadi keinginan kamu itu akan bisa tercapai di sini. Oke. Buat Aries. Nah, selanjutnya buat masalah asmara kamu terlihat di sini, di mana kamu akan merasakan kebahagiaan ya, kebahagiaan yang kekal di sini. Maksudnya itu ya kita artikan ya akan berkomitmen ya kamu dengan dia. Setelah kamu merasa dikecewakan, merasa dikhianati di sini, atau kamu berdiling dengan seseorang yang toksik ataupun manipulatif di sini, akhirnya kamu bisa melepaskan itu semua. Nah, itu akhirnya kamu mendapatkan suatu jalan. Setelah healingnya kamu ya, akhirnya seseorang itu akan datang kepada kamu ya. Harapan itu ada ya, terlihat di sini. Ada kebahagiaan di sini yang kamu rasakan. Oke. Kebahagiaan itu lengkap nantinya akan kamu rasakan. Ada situ pasangan suami istri, ada situ anak ya, lagi lagi makan di taman atau lagi liburan di sini gitu. Jadi itu gambaran dimana bahwa ya sudah datang nih, Tuhan sudah memberikan jalannya kepada kamu gitu ya. Keberkahan kamu itu sudah kamu raih di sini, udah kamu rasakan, dimana kamu merasakan bahagia dengan hadirnya seseorang yang benar-benar tulus dengan kamu, gitu. Emang sempat sih kamu di sini merenungi ya, kamu juga berhati-hati di sini. Berhati-hati kenapa? Orang yang datang kepada kamu itu ataupun siapa dia, kamu juga menilai dia. Kamu mencoba untuk benar nggak ya dia? Serius nggak dia gitu ya? Kalau mau serius ya dia akan berkomitmen sama aku gitu. Ternyata dia berkomitmen sama kamu ya. Jadi itulah tandanya bahwa wah ini memang serius nih orang gitu. Jadi ya kalau seandainya serius ya aku mungkin ini jodohnya aku gitu. Seperti apa yang sudah kita bicarakan dari reading sebelum ini ya, kita ada tentang jodoh juga ya. Bisa kamu lihat di kolom deskripsi juga. Nah, inilah pertemuan kamu dengan dia yang tanpa kamu sadari dan tanpa kamu duga di sini ya. Bisa saja dia itu orang yang dekat dengan kamu, teman kerja kamu, atau bisa tetangga kamu, ataupun teman dari masa lalu kamu yang dulu hanya berteman, tidak ada punya hubungan apa-apa, dan ternyata setelah ketemu ataupun setelah kamu rasakan ternyata ada feel. Nah, itu jodohnya tadi. Kalau kita memang berjodoh, nah itu akan ketemu seperti itu ya. Kalau jodoh pasti akan ketemu. Nah, itulah Tuhan yang berbicara ya. Kalau jodoh pasti akan ketemu. Nah, belum tentu orang yang sering ketemu itu berjodoh, tidak ya. Jadi harus kamu bisa ya di sini perhatikan kenapa ya aku kok sering ketemu dia lagi. Kesini aku ketemu dia, kesana juga aku ketemu dia gitu ya. Apa ada chemistry antara aku dengan dia gitu ya. Kadang-kadang kamu merasakan hal seperti itu. Bisa saja akhirnya renungan kamu itu terjawab gitu ya. Wah, ternyata ini ya yang akhirnya aku dapatkan. Ini ternyata semua selama ini aku tunggu gitu ya, itu. Tetapi sebagian dari kamu ini terlihat di sini ya, ada Bottom of the Deck. Itu terkoneksi lagi dengan orang masa lalu ya. Di sini orang itu mungkin kamu sering berantem sama dia, atau di sini ada juga kondisinya bahwa kamu itu sudah pernah menikah ya. Aries sudah pernah menikah, tetapi pernah kamu break dengan dia atau terpisah, entah itu dikarenakan masalah finansial juga di sini, yang dia sudah tidak punya apa-apa lagi, ya buat apa aku pertahankan. Nah, bisa saja itu awal masalahnya kamu dengan dia sehingga terpisah gitu. Tetapi sejak terpisahnya kamu juga terus memantau dia, memantau seperti apa dia ya, kenapa seperti apa kehidupannya saat ini ya. Jadi di situ kamu mulai merasakan, wah, aku menyesal telah berpisah dari dia. Ternyata dia orang yang kuat,
ternyata dia orang yang mandiri, ternyata dia bisa semuanya, akhirnya dia jadi orang kaya gitu ya. Nah itu akhirnya ada penyesalan di sini dari orang masa lalu kamu, bisa saja, tetapi kamu tidak mau kembali, ada juga seperti itu, karena kamu mikir aku lebih memilih untuk orang baru daripada orang lama yang hanya menyakitkan aku. Nah disinilah kamu merasakan sedih itu di awalnya ya. Jadi buat apa aku repot-repot mikirkan dia, orang yang hanya merugikan aku, orang yang hanya membuat aku sedih gitu ya. Itu ada hayalan, ada kerinduan di sini. Memang seseorang itu merindukan kamu ya. Buat Aries di sini, oke, Aries ya, itu mungkin keberkahan yang akan kamu dapat. Kamu tetap butuh perjuangan di sini, butuh prosesnya apa ya, usaha kamu dan doa kamu di sini. Karena sesuatu itu akan bisa kita capai, apapun keinginan kita, itu pasti akan bisa kita dapatkan. Tetapi seperti apa ya, kita tidak hanya duduk diam ya. Kalau kita duduk diam, nah ini Tuhan ngasih ke kita nih, ini buat kamu, enggak juga seperti itu ya. Buat teman-temanku Aries, jadi di sini kita butuh usaha, butuh doa, butuh ikhtiar juga. Apapun di sini agama kamu, keyakinan kamu, Tuhan kamu, nah itu kamu bisa minta ke Tuhan, minta keberkahan dari apa yang kamu lakukan saat ini, itu akan bisa tercapai ya. Oke, buat Aries di sini, semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kamu ya. Bisa saja di sini bagi kamu yang mungkin tidak ada tempat curhat, ya udah tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin aku akan balas komentar kamu ya. Apapun yang kamu minta di situ, aku akan coba berusaha untuk bisa membantu di komentar ya. Bagi untuk personal reading boleh, nah itu berbayar. Oke. Terima kasih buat Aries, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi. Sampai ketemu lagi Aries, dadah.